Apa kabar 600.000 subscribers channel gua? Kayaknya udah lama kita nggak bikin video catch up kayak gini ya. Terakhir kita bikin catch up itu, gua inget gua berterima kasih sama teman-teman sudah support sehingga kita bisa update gear supaya kualitas videonya lebih bagus. Gue inget banget kita sekarang jadi punya audio yang jauh lebih mumpuni ya. Ini budget berapa waktu itu nih? 2 jutaan ya. And then kita bisa beli lighting yang proper. Sekarang ada zoom out, coba zoom out. Ini kita ngerekam coret-coretan gue di sini. Terus ada post-it yang mengirimin ini buat kita, jadi kita bisa pakai. Jadi thank you. Jadi kerjasama dengan brand itu jangan ditolak ya guys ya, dan jangan dinyinyirin. Karena justru itu menjadi support kita bisa bikin konten yang berkualitas. Tapi gini, catch up kali ini gue akan coba lebih santai, sekaligus catch up personal gue supaya lu tahu gue lagi di mana sekarang. Kata kuncinya adalah 2. Weh, kita namanya pakai kata 2. Pertama, buat 200.000 teman-teman yang menurut data setiap bulan mampir ke channel ini dan belajar bareng, terima kasih. Kalian adalah pondasinya. Karena gini, kalau nggak ada 200.000 kalian yang mampir dan ngeramein di awal, mungkin YouTube nggak akan rekomendasiin ke beratus-ratus ribu bahkan jutaan orang lainnya yang nonton casually. Yang kedua, kalau lo nggak nonton dan lo komen, mungkin gue udah males, jujur. Kenapa? Karena buat gue bikin ini tuh bukan hanya soal gue personal branding atau gue cari another source of income, no. Nomor satunya adalah gue pengen jadi tempat gue untuk bisa sharing. Dan sharing itu metriknya apa? Nomor satu adalah dampak, impact yang gue baru bisa dapat untuk saat ini ya dari komen. Makanya gue seneng banget bacain semua komen gue baca, walaupun nggak semua gue bales. Biasanya yang meaningful gue sempatkan untuk bales. Kalau yang miring-miring dan jaka sembung bawa golok, bye. Berikutnya adalah buat konten. Kita sekarang udah ada 200-an konten guys di channel ini. Dan gue ngerasa kesulitan untuk kita bisa bertumbuh sekarang dari 600.000 subscribers ke 1 juta atau mungkin nanti ke nextnya 2 juta. Ya biar nyambung 222. Adalah rame banget kontennya sehingga ada beberapa yang orang kalau dateng itu kalau dia ngeliat konten yang salah atau konten yang dia nggak relate, skip tuh jadinya. Gue pengen nyisain top 20 konten-konten terbaik di 2026 ini. Jadi konten-konten yang menurut gue nggak masuk ke dalam pilihan top 20 ini akan gue simpan buat area member. Jadi siapapun yang ngerasa nanti kok gue pernah nonton video ini kok sekarang udah nggak ada di area member. Dan nanti gue akan bikin membernya affordable banget kok. Ya, jadi lu masih bisa akses di sana. Tapi tujuannya adalah supaya orang-orang yang baru mampir, mereka bisa langsung terpapar sama konten-konten yang terbaiknya dulu menurut gua. Plus, kalian pasti ngerti dalam konsep yang namanya mengosongkan gelas. Nah, gua ngerasa setelah 4 tahun ngerjain ini, gua ngerasa gua perlu kosongin gelas dan melihat apa yang selama ini gua coba share dalam perspektif yang baru. Pasti udah banyak update-update. Termasuk nih, gue baru ngupload konten keuangan yang menurut gue mengupdate pemikiran gue. Bukan berarti yang lama jelek, mungkin perlu diupdate saja. Oke? Nah yang berikutnya 2 terakhir adalah gue pengen kita lebih banyak 2 arah. Karena selama ini gue ngerasa YouTube tuh terbatas banget. Gue cuma bisa sharing, baca komen, kemudian lo bisa ngelihat sekali-sekali gue di tab post, gue taruh carousel, gue taruh quotes, bisa komen di sana juga. Tapi beyond that tuh kayak udah nggak bisa 2 arah. Gue mesti bikin video catch up kayak gini supaya bisa ngobrol sama lo. Ya gue tunggu-tunggu makanya komen kalian nanti. Nah makanya gue akan buka apa ya? Gue pengen sebut fan mail, kayak gegeran banget gue. Sebut saja ya email lah ya. Kalian kalau mau ngirim apapun curhatan kalian soal keuangan, mungkin pengen gue bantu beresin keuangan, ayo nanti gue akan bikin anonymous. Tapi boleh ya videonya gue share supaya teman-teman lain bisa dapat manfaat juga. Yang kedua, mungkin lo pengen cerita apa yang lo dapet, pengalaman lo abis nonton spesifik podcast gue, terus lo terinspirasi banget, kebantu lo, please do. Karena buat gue itu adalah bahan bakarnya kita untuk terus bikin konten yang berkualitas di saat di luar sana banyak konten brain rot itu menurut gue. Supaya lebih banyak 2 arah. Dan 2 arah ini juga gue pengen ngenalin konsep collective learning. Karena selama ini mungkin teman-teman ngerasa, ini konten kok ada iklan, konten kok ada ini. No. Kalau gue pengen ini buat cari duit, setiap video gue akan ada brand mas kasarnya gitu ya. Tapi buat gue pengen cari balance-nya. Rule-nya simple di kepala gue. Sekali lagi,
pakai angka 2, 20-80. Jangan kaget kalau 20% dari video di sini ada brand yang masuk. Tapi itu brand yang sudah gua pilih, gua pakai, gua tahu itu memang punya dampak yang bagus di gua, sehingga nggak ngasal. Nah, kalau followers gua udah lama, subscribers udah lama, pasti ngerti ini. Supaya apa? Semua ini bisa terus gua lakukan dengan konsisten. Tim, gear, anything. Ya. Jadi 20%. Bahkan di podcast juga seperti itu. Kalau teman-teman lihat kita udah bikin 184 podcast, gua ngira-ngira ngukur cepat 20%-nya yang mungkin ada brand yang masuk. Dan itu pun gue minta sama brandnya, guys, kalian boleh quote-unquote nitipin pesan brand kalian, tapi tetap harus ada manfaatnya buat yang denger. Misalnya ada CEO mampir, dia pengen ceritain produk dia bagus. Yes, boleh. Tapi dalam 1 jam, 10 menit ya, yang ngebahas sedikit-sedikit produk lu, sisanya 50 menitnya adalah lu ngebahas gimana cara lu leadership, gimana caranya lu ngembangin bisnisnya, gimana caranya lu pilih orang, gimana cara lu menghadapi konflik, sehingga orang tuh bisa dapat manfaatnya. Jadi kebayang ya, gue nggak mau lagi ada kebingungan di antara teman-teman. Nah, collective learning tuh gimana? Ada jawabannya di membership. Nah, gue akan bikin membership ini simple ya, dengan rate yang reasonable. Di situ sudah ada 40 konten yang memang kita tidak pernah publish di publik. Isinya kurang lebih kayak dibacain tapi lebih detail, lebih dalam. Kadang-kadang satu buku tuh 5 video. Video-video yang tadinya ditayangin di publik yang sudah kita kurasi untuk masuk ke member. Lalu gue akan tambahkan video-video yang gue nggak berani janji jujur. Gue akan update ini berapa lama. Tapi again lu bisa nikmatin video yang ada dulu. Per hari ini gue sudah mulai rekam untuk video member. Tapi publish-nya kapan? Nanti dinikmatin aja, alright? Itu yang gue sebut dengan collective learning. Jadi, lo juga bisa kasih feedback, gue juga bisa bikin konten sesuai dengan kebutuhannya lo. Kita mungkin akan banyak voting sesuai dengan kebutuhan member nanti. Jadi kebayang? 200.000 subscribers yang udah bareng grow, thank you banget. Top 20 di channel, kemudian sisanya akan gue masukin member. Lalu kita mau jadi 2 arah, dan terakhir 20-80. Just an update juga buat teman-teman. Selama 2 tahun terakhir, gue juga menambah ilmu gue, skill gue, dan sertifikasi gue. By the way, tema kita banyak duanya ya. Dan ini 2 sertifikasi yang gue baru pelajari. Yang pertama adalah hipnoterapi dari institusi yang terbaik di Indonesia saat ini, AWGI, Adi W. Gunawan Institute. Jadi I'm a certified hypnotherapist. Yang kedua, sertifikasi CFP, Certified Financial Planner. Gue sudah pernah ngambil RFP, sekarang naik menjadi CFP. Supaya apa yang gue share ke teman-teman juga punya kerangka yang menurut gue terstruktur ya, sesuai dengan standar internasional gitu. Nah, yaitu update cepatnya. Berapa menit, Bri? 7? 9? Panjang juga. Gue belum update gue happy-happynya. Oke lah, gue update sedikit tentang gue personally supaya teman-teman kenal siapa Ruby juga di belakang. 1, gue lagi seneng banget kopi. As you know, gue juga udah lama ngulik. Ini kopi dari Kuslan Coffee. Ternyata ada roaster di Solo yang menang World Coffee Championship. Kopinya enak banget. Gue juga kemarin road trip Solo, Tegal, Semarang, Cirebon. Ternyata enak banget ya tol Trans Jawa itu ya. Terima kasih, Pak. Update lucu-lucuan. Gue lagi menghidupkan kembali hobi gue di dunia basket. Sebenarnya main basketnya udah lama. Ini beberapa footage gue main. Kebetulan di tempat tinggal gue sekarang ada lapangan basket dedicated. Yes. Sayangnya lagi musim hujan jadi udah lama nggak main. But gue juga lagi suka sama kartu basket. Kalau ada yang hobi basket dan koleksi kartu basket, terutama yang jadul-jadul kayak gini ya, ngobrol sama gue. Let's connect. Kayaknya hobi ini bisa kita bikin seru bareng. Sebenarnya koleksi bukan cuma itu doang sih. Kasih lihat kalau pamer kan jangan tanggung-tanggung ya. Tapi pamernya ini menurut gue ya koleksi gue biasa aja sih. Buat temen-temen mungkin tahu, ini adalah pemain-pemain pada masanya. Ini MJ, gue juga koleksi ini. Gue suka banget sama gayanya Skybox ini, kalau nggak salah 92 atau 93 ya. Kemudian gue juga koleksi Kobe Bryant. Where's Kobe? Ini lucu-lucuan aja. Sekali lagi ini bukan kartu-kartu yang mahal. Cuman gue pengen menghidupkan lagi nostalgia keseruan di masa lalu ya. Basket menjadi salah satu bagian hidup gue yang lumayan besar. Gue dulu masuk ke dalam tim waktu SMA. Sebelum zamannya Curry, gue udah terkenal sebagai pemain yang suka nge-shoot dari area luar 3 point.
Walaupun masih lebih sering gak masuk ya dibandingin Kari ya. But then seru ya menurut gua menghidupkan kembali hobi itu di usia-usia sekarang, karena di usia yang kita sudah punya budget lebih untuk bisa menikmatinya gitu. Gua ada update lagi ya. Ya curhat sedikit, mengerjakan channel ini definitely nggak gampang. Definitely mengambil waktu dan energi yang lumayan besar. Butuh tim yang banyak juga. Untuk saat ini kita ada 5 tim dan gue masih mencari satu tim writer yang untuk ngebantu kita. Kalau ada lo di sini yang suka nulis dan seneng ngulik jurnal akademis, jurnal science, itu cocok banget sama kita. Terbiasa dengan nulis-nulis seperti ini, konten-konten edukasi, baik buat Reels maupun buat Instagram maupun buat YouTube. Ayo ngobrol. Again, email gue ada di sini, lu tinggal kirim CV dan sampel tulisan lu yang kira-kira mirip sama cara gue nulis di Instagram dan di YouTube ini. Gue nggak mau ya tulisan-tulisan AI tolong dikembangin, kerangka dari AI nggak apa-apa, tapi gue pengen level of kedalamannya bener-bener ada sentuhan lu personal. Mana update apa lagi ya? Di bisnis, mungkin teman-teman yang selama ini nggak tahu, gue menjalanin 3 bisnis awalnya. Jadi gue ada agensi digital yang gue bikin dari 2014, kemudian gue jalanin sampai 2022 kemarin gue tutup, jadi sekitar 9 tahun, karena menurut gue masanya sudah berakhir. Industrinya berubah dengan masif sekali. Kemudian gue ada corporate training namanya Impact Factory buat teman-teman yang juga nggak tahu. Kalau lu butuh pelatihan, terutama soal public speaking, soal presentasi, soal personal branding, soal komunikasi gitu ya, leadership, kita punya modul-modul dan coach yang terlatih untuk spesifik buat itu. Partner gue ada 5, mereka jago-jago semua di HR dan coaching. Jadi itu bread and butter gue. Kemudian ya ada beberapa investasi lain yang teman-teman juga mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu. Tapi spill sedikit aja, gue termasuk dalam satu bagian kecil yang ikut mensupport beberapa film Indonesia. Salah satunya yang kemarin Sore. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini ngerasa, nih Ruby ngomongin keuangan sebenarnya apa sih ini kerjain? Ya karena gue nggak suka aja ngeflexing kayak gue punya apa dan bisnis gue apa dan seberapa besar income gue. Buat gue itu nggak penting. Yang penting kalian dapat pembelajarannya, dapat lessons-nya. Tapi semoga itu jadi sedikit clear buat teman-teman ya. Plus klien-klien gue juga yang di corporate training kebanyakan ada NDA, yang kebanyakan juga beberapa BUMN yang bisa gue share, ya gue share udah ada di Instagramnya Impact Factory. And then 2025 kemarin buat gue merupakan salah satu tahun terberat. Kenapa? Ya kalian ngalamin semua juga mungkin. Ada industri yang naik banget, ada industri yang harus mengarungi ombak yang berat, tapi tetap nyampe ke destinasinya. Cuman ombaknya 2 kali lipat, 3 kali lipat beratnya, lu harus mengarungi samudra untuk nyampe ke tujuan yang sama. Bersyukur masih bisa ngerjain ini bareng sama teman-teman, bertumbuh bareng-bareng. Semoga kedepannya, the next time kita catch up lagi, kita bisa bikin channel ini jauh lebih asik lagi. Sekali lagi terima kasih buat 200.000 yang rutin nonton. Cara termudah untuk lu support kita adalah makin sering ditonton. Mungkin dengan lu ngeklik aja, AdSense sudah masuk. Dan kalau lu mau ngeklik setiap hari, sangat kebantu sekali gitu ya. Play it in the background, AdSense-nya dapet, lu nggak keganggu juga. Atau become a member, right? Supaya collective learning-nya bisa terjadi. Teman-teman yang mampu menjadi members atau ngeklik dari AdSense, gue bisa membantu nyalurin lagi untuk bisa cross subsidi bikin konten publik yang semua orang bisa belajar dan sama-sama nikmati. So that's it teman-teman, catch up edisi ini. Gue tunggu email dan cerita lo. Semoga kita bisa bikin ini lebih seru lagi. Salam belajar, berkarya, berbagi.